Hai semuanya teman-teman, welcome back to my channel. Aku Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Ya Allah Bo, aku santai banget hari ini ya. Pakai baju, pakai celana rumahan, baju rumahan. Baru selesai mendong, Wak. Jadi agak-agak cantik-cantik gimana gitu ya, Majalita. Nah, kali ini aku mau cerita-cerita. Ini merupakan vlog lanjutan yang pernah aku bicarain tentang mertua buleku. Kalau kalian belum nonton, kalian langsung aja lihat, ada di vlog sebelum-sebelumnya, yaitu vlog mertua bule ya. Derita punya mertua bule, ya kan? Mungkin aku satu-satunya orang Indonesia yang dibegitukan ya sama mertuaku ya. Tapi nggak juga sih, banyak juga sih mertua bule yang memang nggak welcome sama orang Asia ya. Nah, kebetulan kemarin seminggu nih, 2 minggu yang lalu, bapak mertua itu datang ke rumah ini. Sayangnya aku nggak bisa nge-vlog ya, karena memang dia juga nggak mau di-vlogin. Jadi dia itu ceritanya dia punya pacar berong, Wak, punya pacar baru. Maksudnya punya teman lah gitu ya, teman-teman kan biasa namanya sudah duda ya, Wak. Aduh, ini bunyi-bunyi. Sudah duda, jadi punya pacar gitulah. Jadi kebetulan dia telepon si Fred, telepon Tuta, dia bilang dia mau datang. Terus kata Tuta, ya udah datang aja gitu. Ada Ragil juga di rumah. Kan waktu itu aku online studi gitu ya. Jadi aku di atas, di ruang atas itu selama 3 jam. Jadi aku nggak turun ke bawah. Nah, setelah aku selesai online studi, aku turun Pak. Terus aku turun sih. Aku sih biasa-biasa aja ya, nyapa aja. Karena kan kayak manapun juga kan ini kan juga rumah anaknya ya. Nggak juga cuma rumah aku doang ya kan. Jadi aku ya turun biasa aja dong. Karena aku mau turun terus aku mau makan juga. Aku turun terus dia nyapa, hey Ragil gitu. Aku langsung bilang, ya halo gitu kan. Aku biasa aja ya Pak. Aku dalam hati sih agak gimana, kalian tau lah ya, masih sakit hati tapi mau marah juga, namanya bapak mertua, mau dibiarin juga diacu tak acu gak enakan gitu kan. Jadi aku berusaha untuk jadi orang yang profesional aja gitu, jadi berusaha biasa aja gitu kan. Jadi aku datang aja ke bawah terus bilang hai gitu. Terus bapak mertuaku ini nyapa gitulah, hai Ragil apa kabar gitu kan. Aku bilang baik gitu. Terus katanya kamu kuliah ya gitu. Aku bilang iya aku kuliah, tadi juga aku baru online studi di atas karena ada dosen yang 3 jam gitu mau ngomong online gitu kan. Terus oh iya bagus ya kamu kuliah gitu. Mungkin dia selama ini kan juga pasti curi-curi pandang gitu ya. Maksudnya pengen tahu lah ya kebiasaan kita ngapain aja. Jadi dia juga mungkin nanya anaknya kan gitu, nanya Tuta, dan Tuta kan kasih tahu juga ya si lagi kuliah lah, lagi inilah, lagi sibuk inilah, sibuk nge-YouTube lah segala macem lah gitu kan. Nah jadi dia sih kepo ya Wak gitu. Pengen tahu kan. Jadi aku ya bilang aku kuliah. Terus dia nanya kan jurusan apa? Terus aku bilang pendidikan sosial sama manajemen. Wow gitu. Terus kamu nanti mau jadi apa gitu? Kepo dia Wak. Terus aku langsung bilang ya aku belum tahu, mungkin nanti kerja di kantor atau di mana gitu. Yang pokoknya kerjanya nggak lagi pakai shift gitu. Jadi dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 6 sore misalnya, sampai jam 4 sore gitu kan. Jadi biar setiap weekend tuh libur, jadi bisa barengan sama Tuta gitu kan. Selama ini kan agak susah ya Wak. Terus dia bilang oh ya bagus ya gitu. Terus aku langsung bikin makan kan. Terus itu si temennya yang cewek itu kan juga kepo, nanya-nanya gitu kan. Oh jadi kan udah berapa lama kenal segala macam ini bla 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 gitu kan. Ya, aku sih jawab seadanya aja ya. Mungkin mereka berdua ngerasa tahu gitu. Nggak tahu ya si bapak ini cerita sama temen itu apa enggak gitu kan. Tapi si bapak mungkin ngerasa tahu kalau aku tuh agak acuh tak acuh gitu, tapi tetap jadi orang yang baik juga gitu kan. Jadi kayak ular kepala 2 ya Wak gitu loh. Dalam hati masih sedih tapi muka gitu biasa aja ya kan. Terus kebetulan si bapak ini pengen makan bareng kita besoknya. Jadi dia bilang sama si Tuta, besok makan bareng yuk gitu. Terus aku ada di situ kan, lagi di dapur gitu kan. Terus Tuta langsung bilang boleh yuk gitu. Ya kan Sat gitu, sayang, dia bilang ke aku gitu. Terus aku bilang nggak tahu gitu. Terus bapaknya langsung bilang, kau besok libur nggak gitu. Aku bilang besok aku libur sih, nggak ada kuliah, nggak ada kerja gitu. Cuma mau ke kota aja, jalan-jalan bentar, terus pulang ke rumah gitu kan. Terus bapaknya bilang, oh ikut yuk besok makan gitu.
dia itu dalam hati udah yang udah mau jawab apa gitu kan. Terus aku langsung bilang, belum tahu sih ya, kalau memang besok aku nggak ada kerjaan lagi di kampus, maksudnya ngurusin kuliahan, aku ikut gitu, pura-pura cari alasan ya wah. Tuh tadi langsung udah lirik-lirik gitu kali ini, anak pasti cari alasan deh gitu kan. Aku langsung bilang, ya lihat besok aja ya gitu. Nah si bapaknya tetap bilang, ya udah kalau gitu aku pesan tempat juga ya buat kau gitu. Jadi pesannya itu 4 gitu, jadi sekalian aja, jangan sampai nanti kamu mau datang tapi nggak ada tempat lagi kalau dipesan cuma 3 gitu kan. Tahu sendiri wah, di kota Bambek ini, di kota kita kalau cari makan tuh susah minta ampun kalau kamu nggak booking duluan, karena kotanya kota kecil, tempat makannya juga nggak banyak, tapi orang turisnya tuh banyak banget gitu kan, karena kota tua kan wah. Kalian kan udah pernah lihat ya di vlog-vlog sebelum-sebelumnya ya tentang kota Bambek ini gitu kan. Jadi aku bilang ya udah dipesan aja nggak apa-apa gitu. Nah si bapak pesen dong, itu ada salah satu restoran mewah gitu di kota, di pinggir air, di pinggir sungai. Restorannya enak, mewah. Aku sama Tuta pernah makan di situ, ngerayain ulang tahun pernikahan kita. Bukan ngerayain ulang tahun pernikahan 2 tahun yang lalu atau kapan lah gitu ya, enggak pernikahan di Siwa, tapi ini apa, pokoknya ulang tahun, kalau nggak salah sih happy anniversary apalah gitu, kita waktu jadian pernah makan di situ ya. Belum ngevlog deh kayaknya Ike. Terus kita makan di situ pernah. Terus Tuta juga apa, ada vlognya kali ya Wak, lupa deh. Kalau ada vlognya ntar aku tulis di deskripsi box deh. Kita pernah ngevlog di situ. Yang pasti kita itu restoran mewah lah ya. Terus dia pesan tempat untuk 4 orang. Terus besoknya dia telepon si Tuta, bilang sama Tuta, aku udah pesan tempat. Itu si Ragil kayak mana, ikut apa enggak? Terus Tuta bilang, nanya aku, ikut lah yuk gitu. Terus aku bilang aku sebenarnya males gitu. Sumpah aku males banget ya. Karena aku lagi males aja sama bapakmu, tapi dia udah niat baik juga mau datang kemari gitu kan. Terus aku kan cewek-cewek sakit hati ya Wak, jadi langsung telepon teman baik gitu, teman baik aku yang di Wisbaden, si Vina, langsung telepon, langsung bilang, Vin begini loh ceritanya, gimana gitu, aku ikut apa enggak ya makan gitu. Nah kata si teman aku juga bilang, ya udahlah, itu kan udah baik datang ke rumah lo gitu, ya udah pergi ke sana makan biasa-biasa aja, nggak usah baper gitu kan. Jadi ya udah, aku bilang sama Tuta, ya udah bilang sama bapakmu aku mau ikut gitu. Terus kata Tuta juga, oh baik banget kamu mau ikut segala macam, tau lah ya. Tuta langsung gitu. Dia seneng kalau aku mau ikut segala macam. Ikutlah aku ya Wak, lagi plus apa juga. Aku berpikir itu kan hari Valentine kemarin itu, bener-bener hari Valentine itu kan tanggal 14 malamnya kita makan di situ. Berarti udah sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu ya. Nah jadi kita makan di situ. Terus aku pikir ya mumpung makan gratis ya Wak, restoran mewah gitu kan, lagi pula bapaknya uangnya banyak gitu kan, cuma makan gini doang pasti dia bisa bayarin. Lagi pula kalau dia ngajak makan dia pasti yang bayarin gitu, nggak pernah. Dulu pun sebelum kita berantem, kalau pergi makan dimanapun bapaknya yang ngebayarin gitu. Aku nggak pernah bayar sama sekali kalau makan sama bapaknya. Nah jadi bapaknya ini tadi senang juga dong aku mau ikut gitu kan. Terus kita dijemput di rumah di sini, bapaknya datang, oh kamu jadi ikut ya, seneng ya, basa-basi ya Wak. Kita pergi sana makanannya enak lah ya, restoran mewah, ini ono cerita lah tentang ini itu gitu kan. Dia juga kepo-kepo lah, nanya lagi kuliahnya di mana, ini segala macam. Aku jawabnya sih seadanya aja ya, maksudnya kalian tahu sih aku nggak mau deket banget gitu, belum lah ya, tapi juga nggak menjauh aja gitu. Nah terus kata bapaknya gini, si kakaknya Frederick, kakaknya Tuta mau datang bulan Mei, mau ngunjungin kalian juga. Aku dalam hati langsung gini ya Wak, kok mau datang dia gitu, bukannya selama ini dia benci sama Ike, ngapain dia mau datang gitu kan. Aku langsung tuing juga. Terus bapaknya bilang iya dia mau ngelihat kalian segala macam. Terus aku langsung bilang ya datang aja lah, rumah juga gede, dia mau nginep juga bisa. Kalau aku nggak di rumah ya nggak apa, kan ada Tuta gitu kan. Aku jawab gitu, aku jawabnya ini ya Wak, gimana sih, ceplos gitu ya aku jawabnya ya.
oh iya nanti aku bilangin ya katanya gitu. Nah jadi katanya kakaknya juga mau datang mau silaturahmian gitu lah ya Wak. Aduh lebaran kali ya boy. Jadi aku setelah itu ngomong sama Tuta juga. Besoknya aku bilang, kamu mau datang? Iya dia mau datang. Aku bilang ya udah nggak apa-apa lah, rumah-rumah kau juga gitu. Iya biarin aja lah gitu, nanti lihat kayak mana situasi dan kondisi, apa dia nanti juga baik kayak bapak ya berarti kan nih etiketnya baik gitu ya, etikanya baik untuk menjalin silaturahmi lagi. Kalau nanti gimana-gimana kan kita bisa bilang no, kita nggak mau dikunjungin dia lagi gitu kan. Nah jadi udah selesai makan, si bapak ngantar kita kemari karena kita memang nggak bawa mobil karena dijemput tadinya kan. Pas diantar tadi sebelumnya sih bapaknya bilang gitu, kalian mau liburan kemana tahun ini, kan bapaknya kepo. Si Tuta juga udah bilang kita mau liburan ke negara ini, nggak usah sebut dulu ya Wak, nanti jadi surprise buat kalian. Mau liburan di negara ini bulan ini gitu, dan mau ketemu sama ini sama itu, jadi udah dikasih tahu duluan gitu kan. Karena kan Tuta sama bapaknya kan nggak ada masalah gitu memang sih. Jadi kalau mereka juga teleponan 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu pasti ceritain gitu kan, apa-apa yang dirangkain, apa-apa yang mau dilakukan gitu. Nah jadi bapaknya itu tadi pas kita nganter sini, nganter sampai depan rumah, di depan tangga gitu, bapaknya pegang amplop gitu kan, pegang amplop terus nyalamin ke Tuta gitu, bilang ini ya uang buat kalian liburan. Aku langsung bilang terkejut ya Wak, ini niat maksud dia apaan lagi ini gitu kan. Dan aku ya Tuta bilang makasih ya, aku cuma bilang ya udah makasih juga ya, namanya aku kurang baik ya Wak, jadi bilang makasih. Terus kita masuk, dibuka dong amplopnya sama Tuta ya kan, ceret gitu. Wow uangnya banyak banget ya Wak, udah tiket pulang pergi ke negara itu, udah mungkin sama hotel juga segala macem. Nggak usah disebut lah ya jumlahnya, nanti dibilang riba lagi aku kan. Tapi emang bapaknya uang segitu mah buat dia nggak masalah ya. Dulu juga waktu aku pernah pulang ke Indonesia juga sama Tuta, itu juga bapaknya ngasih uang lebih daripada itu, bilang kamu mau ke Indonesia kan gitu, ini ya uang buat kalian liburan sama anakku gitu. Jadi aku berpikir dia mau kembali ke zaman itu lagi gitu, ngapain dia ngasih uang gitu kan, dia tahu kok kita berdua kerja, kita berdua bisa ngapa-ngapain, mau liburan juga bisa, mau beli rumah ini juga nggak minjem uang dia gitu kan. Jadi tapi dia baik gitu, maksudnya ada etika baiknya untuk bilang kalian mau liburan ini uangnya gitu. Aku sama Tuta langsung terkejut dong Wak, dibuka, wow itu udah tiket kita pulang pergi, kata Tuta. Ya alhamdulillah gitu, aku langsung bilang ya bagus lah kalau bapakmu mau kasih uang lagi sama kita gitu. Terus katanya ya mobil aja kemarin dibeliin, terus ini mau dikasih uang liburan, mungkin dia mau baik lah sama kita, kata Tuta. Terus dia nanya juga kan, nanti bulan 6 kalian di mana gitu. Terus aku bilang, aku belum tahu, mungkin aku kuliah gitu. Tuta juga bilang, aku belum tahu, mungkin kerja. Oh jadi kalian nggak bisa libur ya? Kalau kalian libur bulan 6 nanti main ke rumah ya gitu. Aku yang langsung, dia mau ngajak aku ke rumahnya gitu kan. Aku bilang, lihat nanti ya kalau aku libur dan Tuta juga libur, mungkin kita akan datanglah ke rumah kau 2 hari 3 hari gitu. Nah, jadi mungkin ini satu berkat kali ya Wak, berkat atas doa-doa hamba selama ini gitu. Aku mau sedih tapi nggak bisa nangis, tapi mau nangis juga gitu. Maksudnya aku berpikir memang bener juga ya, kayak batu gitu, kalau yang keras kalau dikena air kan jadi lembek juga ya Wak. Mungkin bapaknya juga seperti itu, melihat kita bahagia, melihat anaknya bahagia, keponya juga ada, tanya-nanya anaknya bilang juga si Ragil juga kuliah, jadi segala macam, kerja, banting tulang, aku juga gitu. Jadi mungkin dia ngerasa berpikir, ternyata si Ragil bukan Asia gampangan gitu, yang cuma dikasih makan, ongkang-ongkang kaki, terus kasih pantat doang. Sorry ya Wak. Tapi kerja gitu. Jadi mungkin karena itu dia jadi baik gitu ya. Nggak tahu sih. Aku sih berpikir nggak usah macam-macam dulu lah gitu. Yang penting aku berusaha jadi orang biasa aja. Dan kalau dia mau baik, ayo. Kalau si kakak mau datang, ayo. Dan semoga ini jadi satu tempat kita untuk bisa menjalin silaturahmi lagi. Dan jadi keluarga lagi gitu ya Wak. Ya aku sih bersyukur aja. Itu aja sih ceritaku kali ini tentang mertua buleku yang udah mulai baik. Dan kita tunggu nanti episode selanjutnya, apakah semakin baik, apakah
semakin baik atau semakin jahat ya Wak, kita lihat nanti aku akan informasikan kalian juga. Ya udah kalau gitu aku Regina nih Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih, ciao.